Gita, Ibu Bapita, Bapak Ibu, saudara-saudari sedherma yang berbahagia, selamat malam. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Berkah kebahagiaan bagi kita semua bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersama-sama di tempat ini untuk melakukan kebajikan, yaitu mengucapkan parita, kata, serta sutta, dan melaksanakan meditasi dan juga mendengarkan Dhammadesana. Ini adalah suatu berkah yang sangat luar biasa. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa bersama-sama duduk di sini, walaupun pada kesempatan malam hari ini kita tidak hanya secara offline, nah, kita juga ada secara live streaming bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti melalui Facebook Grahasa Matahiri. Ini juga suatu berkah yang luar biasa karena masih memiliki kesempatan waktu untuk mengikuti, walaupun tidak bisa secara langsung, tapi bisa mengikuti di rumah masing-masing. Ini semua juga tidak mengurangi sedikit pun kebajikan yang Bapak Ibu lakukan. Kenapa demikian? Karena semua itu berdasarkan niat, ya, berdasarkan niat dan perbuatan yang kita lakukan. Kalau niat kita baik, perbuatan kita baik yang kita lakukan pasti akan menghasilkan suatu hal yang baik. Contoh halnya pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengikuti puja bakti secara langsung, tapi mengikuti puja bakti di rumah, ya, itu adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan malam hari ini tadi kita telah bersama-sama mendengarkan ada yang pembacaan kata asada puja, bahwasannya kita sebagai umat Buddha telah mengetahui, sering mendengar bahwasannya kita sebagai umat Buddha di sini ada memperingati 4 hari besar di dalam agama Buddha. Yang pertama adalah hari Waisak, yang kedua adalah hari Asada, yang ketiga adalah Katina, yang keempat adalah Magha Puja. Dan pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama memperingati yang namanya hari Asada. Bapak Ibu, saudara-saudari sedherma yang berbahagia, tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah sering mendengar dan setiap tahun juga memperingati dengan seksama bahwasanya hari raya Asada itu apa. Tadi Bapak Ibu sekalian juga membaca kata secara Pali dan membaca artinya secara bahasa Indonesia, bahwasanya sangat jelas dan sangat gamblang sekali bahwasanya perlu kita ketahui hari Asada itu memperingati ada 3 peristiwa penting yang perlu kita garis besari. Di sini nanti akan sedikit menjelaskan 3 peristiwa apa sih yang terjadi di momen hari Asada ini. Hari Asada itu diperingati 2 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, ya. Itu diperingati 2 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di bulan Waisak. Jadi setelah 2 bulan dari bulan Waisak itu kita bersama-sama memperingati yang namanya hari Asada. Kejadian apa sih Bante yang terjadi pada saat itu? Sering kita kenal, sering kita mendengar bahwasanya hari Asada adalah hari pertama kalinya Sang Buddha, guru junjungan kita,
membabarkan dharma kepada 5 orang pertapa. Ya. Pertama kali Buddha membabarkan dharma kepada 5 orang pertapa. Yang sering kita dengar yaitu Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Itu adalah roda dharma atau dharma pertama yang dibabarkan oleh Buddha setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Tadi di dalam pembacaan kata Asada Puja tadi juga bahasa Indonesianya dibaca bukan hanya sekedar dibaca tapi dipahami bahwasanya apa sih isinya dari Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Ya, Buddha di situ memberikan 4 atau ada menguraikan 4 kesunyataan mulia atau Cattari Arya Satyani. Apa sih Cattari Arya Satyani ini? Cattari Arya Satyani adalah hukum sebab. Ya, hukum sebab, hukum kesunyataan mulia. Ya, yang di sini ada bunyinya yaitu dukkha Arya saja, dukkha samudaya Arya saja, dan dukkha nirodha Arya saja, dan yang terakhir adalah dukkha nirodha gamini patipada Arya saja. Yang artinya apa? Hidup adalah penderitaan. Buddha membabarkan bahwasanya hidup adalah penderitaan. Ketika kita masih ketika kita masih terlahir, kita masih mengalami yang namanya penderitaan. Maka pada saat itu Buddha membabarkan yang namanya Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Nanti peruntutan bagaimana sih Bante sehingga kita bisa memutuskan yang namanya dukkha, yang memutuskan namanya kelahiran kembali. Setiap orang yang masih memiliki kelahiran kembali, bukan orang tapi makhluk hidup ya, yang masih mengalami kelahiran kembali, masih yang namanya mengalami penderitaan. Maka Buddha memberikan petunjuk, memberi jalan bahwasanya inilah jalan yang saya lalui, inilah jalan yang saya praktikkan sehingga saya bisa memutuskan yang namanya mata rantai kehidupan. Itu apa lagi? Yaitu mempraktikkan yang namanya jalan mulia berunsur 8. Yang namanya mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yaitu samaditi, sama sankapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 ini, kita bisa memutus mata rantai kehidupan sehingga kita terbebaskan, sehingga kita mencapai suatu pembebasan tertinggi yaitu nibbana. Kita tidak terlahirkan kembali ya, kita tidak mengalami yang namanya tadi ya, kita tidak mengalami yang namanya dukkha, tidak mengalami namanya penderitaan, yaitu kita harus menjalankan namanya pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar ya, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar. Itu yang perlu kita praktekkan, atau bisa singkatnya yaitu kita menjalankan sila, samadhi, dan panya ya, ini saling berkaitan. Jalan mulia berunsur 8 tadi, yang 8 tadi adalah saling berkaitan. Itu digolongkan menjadi 3, yaitu sila, samadhi, dan panya. Sila itu apa berarti? Ya, sila adalah perilaku yang perlu kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi, Bapak Ibu sekalian, di awal puja bakti telah memohon yang namanya tuntunan Aradhana, Tisarana, dan Pancasila.
memohon 5 sila itu sebagai umat berumah tangga. Jalankan dengan baik, ya. Walaupun masih belum sempurna, akan tetapi kita memiliki suatu niatan, suatu tekad untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan lebih baik dibandingkan kita sama sekali tidak melakukan, ya. Lebih baik kita, hari ini saya bertekad untuk tidak membunuh, ya. Hari ini saya bertekad tidak berbicara kasar atau berbohong, ya. Akan tetapi di dalam perjalanan satu hari ini ternyata saya kelupaan ada nyamuk, tiba-tiba refleks terbunuh nyamuk itu. Tapi kita masih sadar, harusnya hari ini itu tadi pagi saya telah membacakan Parita Pancasila, bahwasanya sila pertama saya berlatih untuk tidak membunuh. Tapi kok saya membunuhnya? Masih ingat, saya salah. Saya harus belajar lagi. Jangan sampai saya mengulangi kembali perbuatan ini. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, marilah kita selalu belajar, selalu berusaha. Jangan pernah yang namanya bosan, jangan pernah yang namanya capek untuk belajar Buddha Dharma, ya. Untuk belajar Dharma, untuk mempraktikannya. Ini bukan suatu hal yang mudah, ya. Bukan suatu hal yang mudah bagi kita yang masih diselimuti oleh kekotoran batin, ya. Bagi kita yang masih diselimuti oleh kekotoran batin, bukan suatu hal yang mudah untuk berjalan mempraktikkan yang namanya Dharma itu. Semua masih mengalami rintangan melalui suatu godaan, suatu permasalahan. Akan tetapi kita harus selalu berusaha, ya. Kita harus berusaha. Jangan ngerasa sudahlah. Sekali saya coba meditasi, contohnya, sekali saya belajar meditasi, kaki saya capek, kesemutan. Untuk apa saya meditasi? Sudah selesai. Bukan seperti itu. Itu semua butuh proses, ya. Sekali, kaki saya tidak nyaman, rasanya lama sekali, 2 kali kita harus. Semua itu butuh proses. Harus kita coba, kita ulang-ulang. Sama halnya ketika kita belajar Dharma untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, ini juga butuh proses untuk pengulangan. Contoh halnya guru junjungan kita, Buddha, ya, Sakyamuni Buddha yang saat ini butuh proses 6 tahun. Beliau melakukan meditasi di hutan, sehingga baru beliau mencapai pembebasan, mencapai penerangan sempurna, mencapai tingkat kebudayaan itu selama 6 tahun. Banyak cara yang beliau lakukan, banyak cara beliau coba. Dari yang ekstrim, dari yang tidak makan, dari yang tidak tidur, semua dilakukan. Dari yang bebas, konteksnya bebas ini adalah slow, mau tidur, mau ini dan sebagainya, dan tidak menemukan hasil. Akhirnya beliau bisa tercerahkan itu ketika mendengar, ya, ketika mendengar suara gitar. Gitar itu kok merdu, ya. Kenapa dia bisa merdu? Ternyata senar gitar itu ketika disetel kencang, suaranya jelek dan bisa putus. Ketika disetel kendor, suaranya tidak ada. Akan tetapi ketika disetel setengah, ya, pas-pasan, menghasilkan suara yang bagus. Dan itulah akhirnya Sakyamuni Buddha atau Siddhartha Gautama itu menemukan pencerahan, sehingga beliau mempraktekkan yang namanya jalan mulia berunsur 8 atau jalan tengah ini, sehingga beliau bisa memutuskan mata rantai kehidupan, ya. Terus kapan nanti kita bisa terbebaskan dari kelahiran kembali ini? Ya, satu yang perlu kita ingat, saat ini
kita sudah terlahir sebagai manusia, kita mengenal ajaran Buddha, ya kita miliki tekad, kita miliki keyakinan untuk selalu mempraktikkan yang namanya ajaran kebenaran Buddha ini. Buddha tidak pernah memberikan suatu janji, tapi beliau hanya memberikan petunjuk, beliau hanya memberikan jalan. Inilah jalan yang pernah saya lalui, inilah jalan yang pernah saya lewati, sehingga saya bisa mencapai kebebasan ini. Jadi kata kunci adalah diri kita, ya diri kita. Diri kita mau berubah enggak? Diri kita mau memperbaiki tidak? Ya kan? Banyak motivator hebat. Dia bisa memberikan motivasi kepada seseorang, orang itu menggebu-gebu, ya motivasinya bagus, sangat bagus sekali motivasi yang disampaikan. Akan tetapi motivasi itu dapat memberikan hasil atau tidaknya, itu kembali ke diri kita. Motivator terhebat ya diri kita. Kalau diri kita mau memotivasi, mau berusaha, mau mempraktekkan, mau menjalankan, ya akhirnya mendapatkan hasil. Akan tetapi kalau kita tidak mau mempraktekannya, tidak mau berusaha, bagaimana kita mendapatkan hasil? Contoh halnya saat ini, ketika kita terlahir menjadi manusia saat ini, masih mengalami yang namanya penderitaan. Bagaimana Bante agar kita bisa memutus yang namanya mata rantai kehidupan, yaitu dengan cara praktekkan yang namanya jalan mulia berunsur 8, yaitu menjalankan sila dengan baik, mempraktikkan samadhi, maka pahamnya kebijaksanaan akan muncul dalam diri kita. Itu tidak semudah itu ya Bante. Katakan, semua itu butuh proses, semua itu butuh perjalanan dari nol, dari satu tangga naik ke dua tangga, ke tiga tangga. Semua ada prosesnya, tidak bisa langsung instan. Buddha aja mengalami berapa ratus kelahiran, berapa ribu kelahiran, sehingga bisa menjadi seorang Buddha. Prosesnya itu panjang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekarang yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, ya dengan momen kita bersama-sama pada kesempatan malam hari ini, ikut merayakan atau memperingati puja bakti atau Hari Raya Asada pada kesempatan malam hari ini. Bukan hanya kita tahu Hari Raya Asada itu hari seperti ini, tapi yang lebih penting adalah kita bisa memaknai apa sih Hari Raya Asada itu. Ya, Hari Asada adalah pembabaran roda dharma pertama kali oleh Sang Buddha. Roda dharma apa? Apa yang dibabarkan? Yaitu jalan mulia berunsur 8. Itu yang penting, itu yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu sangat perlu sekali kita praktekkan. Ya. Nah, itu peristiwa yang pertama terjadi, sedangkan peristiwa yang kedua adalah terbentuknya sangga, ya, terbentuknya sangga pertama kali. Ya, sebelumnya Buddha ada, ya, Buddha, Dharma ada, sangga belum terbentuk karena belum ada pencapaian. Dan yang ketiga adalah lengkapnya tiratana Buddha, Dharma, dan Sangha. Tadi di Gatha Asada Puja juga sudah dibacakan, artinya bahwasannya ya saat inilah lengkap. Setelah 2 bulan Buddha mencapai penerangan sempurna. Pada saat bulan Asada itu pula terbentuknya Sangha. Sangha adalah perkumpulan para biku yang terdiri dari 5, ya, ada 5 orang biku, itu bisa dikatakan dengan Sangha. Nah, setelah Sangha terbentuk, maka lengkaplah tiratana atau 3 permata, yaitu yang tadi juga di awal puja bakti Bapak Ibu sekalian juga mengucapkan, yaitu menyatakan tekad
berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma, dan berlindung kepada Sangha. Ya, itu adalah 3 permata. Mungkin cukup sekian apa yang Bante sampaikan. Sedikit ini yang Bante sampaikan. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma bisa dipahami, bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit didengar, dipahami, dan dipraktikkan, itu akan lebih baik dibandingkan banyak tahu, ya, tapi sama sekali tidak mau berusaha mempraktikkan. Maka dari itu, pada momen kesempatan malam hari ini, Bante berpesan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara live streaming, bahwasanya ya, marilah kita maknai momen Hari Asada ini sebagai sarana pembelajaran bagi kita, dan jangan pernah merasa lelah, merasa capek untuk belajar Buddha Dharma. Mungkin cukup sekian apa yang Anda sampaikan. Terima kasih. Namo Sangha Buddhaya. Namo Buddhaya.